Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda, mahasiswa program studi ilmu gizi, Tikes Baitur Rahim Jambi, dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, serta tetap semangat ya menjalankan aktivitas perkuliahan yang sementara ini kita masih harus tetap menjalankan secara daring. Namun untuk praktikum, insya Allah beberapa mata kuliah ya yang praktikum sudah bisa kita lakukan secara luring. Namun untuk mata kuliah gizi remaja ini, kita akan melaksanakannya secara daring dengan teknik lapangan. Ya, baik sebelum saya lanjut ke materi inti, perlu disampaikan bahwa gambaran umum dari mata kuliah gizi remaja ini ada 2 SKS ya. Beban SKS-nya terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dosen pengampunya terdiri dari saya sendiri ya, Merita sebagai koordinator mata kuliah dengan tim Ibu Arnati Wulansari dan Pak Jayus Mantoko. Baik, pendahuluan kontrak kuliah. Gambaran umum mata kuliah ini membahas tentang gizi remaja, meliputi faktor fisiologi dan psikologi remaja, permasalahan gizi remaja, cara pencegahan berdasarkan evidence base, serta program-program pemerintah dalam mengatasi masalah gizi remaja. Nah, jadi sejarahnya mata kuliah ini muncul ya, mata kuliah gizi remaja ini memang sejalan dengan visi program studi ilmu gizi dari Stikes Baitur Rahim Jambi yang memang mengunggulkan lulusan terhadap kompeten di bidang gizi remaja. Sehingga kita berupaya untuk memenuhi dari visi tersebut dengan salah satunya adalah menampilkan atau memunculkan mata kuliah gizi remaja pada kurikulum mahasiswa gizi di Stikes Baitur Rahim Jambi di program studi ilmu gizi. Capaian pembelajaran ini mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan gizi remaja, memahami permasalahan utama gizi remaja, cara pencegahan, dan mampu menyusun program pengentasan masalah gizi remaja. Tentu Ananda semua bertanya-tanya, apa sih hal yang menarik dari gizi remaja ini sehingga menjadi fokus di program studi ilmu gizi ya, menjadi fokus utama keunggulan di prodi gizi Stikba, dan ada pula mata kuliahnya ya, mata kuliah gizi remaja. Ini sesuatu hal yang unik dan kita adalah prodi pertama ya yang mencantumkan mata kuliah secara spesifik gizi remaja untuk di strata 1 S-Sarjana Gizi. Untuk pertemuan perkuliahan, ya seperti biasanya 16 pertemuan include UTS dan UAS. Jadi silakan nanti penanggung jawab mata kuliah mengingatkan dosen masing-masing ya, Bu Arnati Wulansari, saya dan Pak Jayus Mantoko untuk setiap pertemuan topiknya apa, kemudian juga jika salah satu dosen berhalangan untuk masuk ya bisa digantikan dengan dosen yang lainnya supaya pertemuannya cepat terlaksana atau tercapai. Evaluasi dari pembelajaran secara keseluruhan, mahasiswa memiliki hak ya penilaian 20% dari penugasan baik individu maupun secara kelompok, kemudian praktek 25%, UTS 25%, dan UAS 30%, sehingga total nilai akhirnya 100%. Nah, kalau dilihat dari bobot ini relatif hampir relatif sama ya, kecuali UAS memang bobotnya lebih besar dibandingkan dengan yang lain, ujian akhir semester. Dan yang perlu saya ingatkan adalah tugas. Tugas di sini bobotnya 20% ya. Ini sangat membantu mahasiswa dalam dalam meningkatkan nilai akhirnya. Jadi tolong kepada para mahasiswa untuk tetap serius dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas yang telah ditugaskan dari mata kuliah ini. Kemudian apa sih urgensinya penanganan masalah gizi pada remaja sehingga remaja itu unik dan kita jadikan itu merupakan mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa gizi. Kita lihat ya, apa sih urgensinya masalah gizi pada remaja. Nah, kita tahu bahwa remaja itu berada pada siklus kehidupan
salah satu di siklus kehidupan manusia. Jadi mulai dari wanita usia subur ya atau ya, kemudian juga pada usia kehamilan, kemudian pada masa bayi balita, kemudian masa anak usia sekolah, kemudian remaja. Nah, remaja ini merupakan cikal bakal dari calon ibu. Tentunya ya, terutama adalah perempuan. Nah, tidak terlepas dari perempuan saja, remaja laki-laki juga merupakan berperan penting ya dalam menghasilkan generasi berikutnya. Jadi pasangan suami istri yang berasal dari generasi remaja itu akan mempengaruhi dari kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Nah, kan kita lihat ya, dari remaja nanti dia akan menjadi wanita usia subur atau pasangan usia subur yang nantinya akan mengalami proses 1000 hari pertama kehidupan, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan hal yang sangat kritis dalam siklus kehidupan manusia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia apabila terjadi permasalahan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, maka permasalahan tersebut bersifat irreversibel atau tidak dapat balik lagi. Jadi kalau sudah terjadi masalah gizi, stunting yang memang stunting pendek kan ya, yang stunting itu sudah impact atau dampak dari kekurangan atau masalah gizi pada masa kehamilan. Maka muncullah terjadinya masalah gizi pada bayi balita pendek. Nah, itu sifatnya irreversibel, tidak dapat balik lagi. Jadi tidak bisa diatasi lagi, kecuali dengan perubahan pola makan yang baik, pengasuhan yang baik pada masa bayi dan balita. Ya, jadi peran pada ibu hamil itu penting untuk mencegah terjadinya masalah gizi pada anak usia bayi dan balita. Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun ya usia golden age ya usia emas, maka itu tadi ya status gizinya menetap status gizinya. Nah, jadi kita berupaya supaya remaja ini memiliki status gizi yang baik, ya, tidak ada masalah gizi sehingga dia bisa hamil pada saat kehamilan bisa menjadi ibu hamil yang status gizinya baik, kemudian kesehatannya yang optimal sehingga nanti menghasilkan bayi yang berat badan lahirnya bagus, kemudian tidak mengalami gizi buruk, tidak mengalami stunting, dan akan berdampak kepada masa yang akan datang. Nah, masa remaja ini merupakan masa transisi pertumbuhan dan perkembangan antara anak-anak dengan dewasa. Jadi kalau usia remaja itu direntangkan dari usia 10 sampai 19 tahun, sedangkan kalau untuk usia 10 sampai 24 tahun itu termasuk kepada dinamakan anak muda gitu ya. Nah, masalah gizi pada remaja itu selalu muncul ya, selalu muncul sejak beberapa dekade ini sudah ada ya penelitian atau riset survei riset kesehatan dasar tahun 2018 ya berdasarkan Riskesdas 2018 dan survei diet total 2014 di mana diketahui bahwa masalah utama pada remaja khususnya di Indonesia itu pertama defisiensi zat gizi mikro, kemudian underweight, overweight, stunting dan anemia. Jadi permasalahan ini 5 masalah ini merupakan masalah yang utama yang terjadi pada remaja saat ini. Kita lihat ya tabel ini berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2017 bahwa terjadi masalah kependekan pada anak sekolah dan remaja usia 12 tahun ya. Dimana kalau kita lihat ini ya, kita lihat Indonesia itu persentase sangat pendeknya secara nasional 8,3 dan pendeknya 19,4%. Nah, kalau dilihat ini rata-rata sebagian besar ya provinsi itu memiliki
kejadian sangat pendek, prevalensi sangat pendeknya yang melebihi data nasional. Ini menandakan bahwa terjadilah permasalahan gizi kependekan itu pada anak sekolah dan remaja. Nah, jadi kalau misalnya remajanya pendek, dampaknya apa? Kalau remajanya pendek, maka akan ini ya, ibunya kalau dia pada saat dia hamil, remaja itu hamil, maka dia termasuk ibu hamil yang pendek. Nah, kalau ibu hamil yang pendek, maka dia akan beresiko memiliki keturunan yang juga pendek. Kemudian persentase sangat kurus, ya, kemudian dan kurus pada anak usia sekolah, ya, dapat dilihat bahwa sangat kurus di Indonesia 3,4% dan kurus di 7,5%. Selanjutnya permasalahan persentase sangat pendek dan pendek pada usia 13 sampai 15 tahun, ya, rata-rata di sini memang di atas data nasional, di atas 12,3%. Ini persentase sangat kurus dan kurus pada anak usia sekolah dan remaja usia 13 sampai 15 tahun. Dan ini persentase sangat pendek dan pendek pada usia 16 sampai 18 tahun. Data nasional menunjukkan bahwa pendek 30,4%. Nah, ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat ya. Kalau di atas 20% itu sudah masalah kesehatan masyarakat. Nah, ini 30,4%. Ini menandakan bahwa permasalahan kependekan itu tidak terjadi saja pada balita, tetapi juga terjadi pada usia remaja. Kemudian juga persentase kurus dan sangat kurus pada remaja ya berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur, di mana kurus persentasenya sebesar 3% secara nasional. Persentase status gizi remaja putri berdasarkan IMT menurut umur ya secara nasional normal, sebagian besar memang normal, namun di sini masih kita temukan adanya permasalahan masalah gizi gemuk ya dan obes. Ini menandakan apa? Jadi ada pergeseran paradigma permasalahan gizi yang dulunya double hanya terkait dengan masalah gizi kurang saja, tetapi juga ada masalah gizi lebih atau yang dikenal dengan beban ganda. Dan bahkan sekarang juga sudah bergeser, tidak beban ganda lagi, 3 beban ganda ya, triple burden malnutrition, di mana permasalahan gizi kurang atau gizi gizi kurang, kemudian kependekan, disertai juga dengan masalah gizi obesitas dan kegemukan. Nah, kemudian ada permasalahan zat gizi mikro. Nah, itu yang dinamakan dengan triple burden malnutrition. 3 beban ganda masalah gizi. Kemudian persentase remaja putri beresiko KEK berdasarkan Lila menurut Riskesdas tahun 2017, di mana 32% remaja putri itu beresiko kekurangan energi kronik. Nah, kalau indikator pengukuran kekurangan energi kronik atau KEK ini menggunakan pengukuran Lila ya. Lila itu adalah lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ya, lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5, maka dia dikatakan beresiko kekurangan energi kronik atau KEK. Jadi apa sih dampaknya KEK ini? Dampaknya KEK ini akan beberapa penelitian ya menunjukkan bahwa ibu yang KEK akan menghasilkan bayi yang BBLR, berat bayi lahir rendah, kurang dari 2.300 gram. Ya, bayinya. Nah, proporsi kurang energi kronis pada wanita usia subur ya, baik pada wanita tidak hamil dan wanita hamil ya, Lilanya sebagian besar yang kurang dari 23,5 itu untuk wanita hamil rata-rata 17,3% ya, 17,3% secara nasional terjadi kekurangan energi kronik.
Sementara pada wanita tidak hamil 14,5%. Artinya apa? Artinya antara wanita yang tidak hamil sama wanita hamil itu hampir mendekati ya 14-17, selisih 3 ya, walaupun terlihat jauh tapi ini seperti balapan. Balapan dalam arti kata yang wanita tidak hamil saja masih ada yang kekurangan energi kronik, apalagi wanita yang hamil. Seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan pengentasannya itu dari hulunya ya, dari akarnya, yaitu adalah remaja. Karena kondisi pada saat ini remaja itu sudah banyak yang yang menikah dini, kemudian juga proporsi menikah itu ternyata banyak pada usia remaja. Nanti kita lihat datanya sama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa selain permasalahan gizi kurang seperti permasalahan gizi kurang, kasus gizi lebih pada remaja juga semakin banyak ditemui. Nah, selain itu juga berdasarkan populasi di dunia itu diperoleh 30% dari populasi di dunia itu mengalami anemia defisiensi zat besi. Dan 75-80%-nya itu ya iron defisiensi anemia itu terjadi pada wanita yang reproduktif. Ya, pada usia yang reproduktif seperti usia remaja dan wanita usia subur. Dan 40%-nya kasusnya itu berada pada wanita yang hamil, ya, pada ibu hamil. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita bandingkan antara pria dan wanita, untuk kejadian masalah anemia itu sebagian besar memang banyak pada wanita. Kenapa? Karena wanita setiap bulannya mengalami menstruasi, di mana melalui menstruasi itu terjadilah kehilangan zat besi, peritin ya pada pada menstruasi pada wanita. Jadi sudah rutin wanita itu kehilangan zat besi setiap bulannya. Ya. Selain itu juga Selain itu juga wanita punya proses metabolisme di mana reproduksi wanita juga ini ya seperti payudara pada saat remaja ya, perkembangan payudara, kemudian penyempurnaan reproduksi wanita dan lain-lain ya, sehingga butuh asupan zat besi yang lebih banyak dibandingkan dari pria. Tuh. Nah, ini kita lihat prevalensi anemia di Indonesia tahun 2013 dan tahun 2018 ya. Jelas di sini terlihat ya bahwa antara perempuan dan laki-laki itu memang lebih cenderung tinggi pada perempuan kejadian anemianya. Ya, dan terbanyak itu pada usia 15 sampai 24 tahun sebesar 32%. Masyarakat Indonesia, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu lebih dominan mengkonsumsi sumber zat besi yang berasal dari nabati, seperti tahu, tempe, ya. Nah, padahal asupan zat besi itu bagusnya berasal dari protein hewani, ya, dari sumber hewani. Seperti apa? Seperti daging, telur, ikan, daging merah ya yang hewani. Kenapa? Karena kalau yang hewani itu atau sumber hem itu dia penyerapan zat besinya itu lebih baik dibandingkan dengan protein nabati. Jadi selain kandungan Fe-nya juga lebih tinggi pada kelompok hewani, tapi juga penyerapannya atau bioavailability-nya itu lebih bagus ya, lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Nah, sayangnya memang berdasarkan survei konsumsi penduduk Indonesia itu rendah ya konsumsi hewaninya. Dibandingkan dengan negara tetangga pun kita juga jauh lebih rendah ya dalam konsumsi hal daging sapi contohnya. Ya, itu cukup rendah. Jadi ini adalah suatu masalah ya. Kemudian berdasarkan hasil survei konsumsi makanan,
menunjukkan bahwa 97,7% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Dalam 100 gram beras hanya mengandung 1,8 mg zat besi. Nah, kebudayaan Indonesia, masyarakat Indonesia ini kan makan nasi ya. Nasi putih itu ada zat besinya, tetapi hanya 1,8 mg zat besi. Hanya sekian persen, hanya paling tidak sampai 10% ya. Sumbangsihnya terhadap kebutuhan zat gizi kita dalam sehari. Jadi perlu keragaman makanan yang lain dalam menyuplai asupan zat besi, kebutuhan zat besi untuk tubuh kita. Ya, terutama adalah dari protein hewani. Nah, kita lihat proporsi penduduk berdasarkan klasifikasi tingkat kecukupan protein menurut kelompok umur. Maaf, ya kita lihat ya, proporsi penduduk berdasarkan klasifikasi tingkat kecukupan protein menurut kelompok umur, ya, berdasarkan survei Indonesia tahun 2014. Di sini kita lihat ya bahwa sebagian besar atau 48,1% pada usia 13 sampai 18 tahun itu kekurangan protein, ya, di mana tingkat kecukupannya kurang dari 80%. Angka kecukupan proteinnya kurang dari 80%. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa kelompok 13 sampai 18 tahun itu mengalami defisit zat gizi protein. Jadi, secara umum masyarakat Indonesia itu rentan ya, terutama pada remaja, rentan terhadap resiko menderita anemia gizi besi. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa masalah gizi pada remaja ini sangat kompleks ya, terutama pada 5 hal tadi. Jadi remaja itu selain dia memiliki masalah gizi kurang seperti kekurusan atau stunting, juga mengalami obesitas dan kegemukan. Kemudian juga mengalami anemia gizi besi, resiko anemia gizi besi. Ya. Dan sementara itu juga remaja itu sangat berperan penting ya sebagai tolak ukur dalam menghasilkan SDM yang akan datang. Sehingga remaja ini harus dipersiapkan dengan baik, harus dipersiapkan dengan matang zat gizinya supaya dia dapat menghasilkan generasi yang juga baik pula. Ya. Demikian untuk pertemuan pertama. Untuk sesi pertemuan kedua akan kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.